Hei, ada apa Arnold? Punggungmu bermasalah lagi? Ya, eksperimen di YouTube memang bagus untuk penayangan, tapi tidak bagus untuk kesehatanmu. Selamat ya, kamu mengalami penuaan dini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, karena semua makhluk menua. Iya, tapi tidak semuanya. Tikus Moll telanjang, contohnya, praktis tidak menua. Tikus Moll telanjang memiliki struktur genetik yang unik. Dia punya jumlah mutasi yang sangat kecil, dan oleh karena itu tidak ada penyakit yang berkaitan dengan usia. Hampir tidak menua sama sekali, dan paling sering, ia mati begitu saja saat berkelahi dengan hewan lain. Tikus Moll telanjang hidup di bawah tanah, menggali lorongnya sendiri. Jadi terkadang mereka disebut penggali telanjang. Arnold, apa yang kamu lakukan? Anak-anak menonton tayangan ini. Jadi kamu ingin meniru tikus Moll telanjang? Apa kamu ingin melihat bagaimana semuanya terjadi di bawah sana? Telomere bertanggung jawab atas penuaan. Mereka adalah ujung kromosom yang melindungi kromosom dari kerusakan. Seiring waktu, telomere menjadi lebih pendek. Saat itu menjadi terlalu pendek, sel-sel berhenti membelah dan mati. Tapi tidak dalam kasus tikus Moll telanjang. Hati-hati! Seperti yang kukatakan, tikus Moll hidup di bawah tanah dan biasanya sangat agresif. Tentu saja, karena mereka tidak mati karena penyakit. Perkelahian adalah satu-satunya hal yang mengatur jumlah tikus Moll. Tanpa perkelahian, tikus Moll pasti sudah menguasai bumi sejak lama. Tikus Moll telanjang bukanlah satu-satunya hewan yang tidak menua dan mati muda. Di antara hewan-hewan awet muda, juga terdapat kura-kura, paus, ubur-ubur, ikan, dan salamander. Secara umum, makhluk yang bisa terbang, berenang, atau merangkak, rupanya berjalan kaki itu berbahaya. Bangsa Viking kuno percaya bahwa mereka yang tewas dalam pertempuran akan pergi ke Valhalla, surga bagi para pejuang. Ada makanan dalam jumlah tidak terbatas dan hal-hal menyenangkan lainnya di sana. Tapi kenapa semua orang tampak begitu murka? Apa? Bos bilang kau menghajar Chris kemarin, membuang sampah di meja Jamie, dan lakukan sesuatu yang menjijikan dengan Nona Wallace. Tentu saja kau tidak ingat semua itu, tapi teman-temanmu tidak peduli. Lari, Arnie! Inilah akhirnya sobat, selamat tinggal untuk cinta sejatimu. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali. Kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti Tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa Dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi. Jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang tokoh agama. Jumlah maksimum alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter egonya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skizofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold hanya ada satu. Selamat ya, kamu berkesempatan menjadi orang pertama yang berhasil mengkloning. Masuk ke dalam mesin, Arnold. Apa mungkin terjadi kesalahan? Sekarang mari kita lakukan sedikit pengujian. Apa ini?
Cloning tidak bekerja seperti yang kuharapkan. Otakmu telah terbelah menjadi 2, dan masing-masing dirimu hanya memiliki 1 belahan otak. Astaga, corpus callosum menghubungkan belahan otak dan terdiri dari 200 sampai 250 juta serabut syaraf. Masing-masing panjangnya beberapa sentimeter. Jika nenekmu merajutnya menjadi seutas benang, itu bisa membungkus mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Itu luar biasa. Mari kita uji kemampuan kognitifmu. Bagus sekali, Arnold berotak kiri. Arnold berotak kanan, apa-apaan ini? Ah, benar. Belahan otak kiri bertanggung jawab atas bahasa. Otak belahan kiri mengontrol bagian kanan tubuh, dan belahan kanan mengontrol bagian kiri. Jadi, jika corpus callosum diangkat, seperti yang dilakukan pada kasus epilepsi parah, orang tersebut awalnya akan bingung antara anggota tubuh kiri dan juga kanannya. Mari kita kembalikan semuanya seperti semula. Masuk ke dalam mesin, Arnold. Hei, satu persatu, jangan berebut. Kami tidak bisa memulai tanpa kalian berdua. Hati-hati. Tampaknya macet. Tunggu sebentar, sobat. Sebagian besar area otak di kedua belahan otak terduplikasi. Oleh karena itu, jika salah satu belahan otak dihilangkan, atau jika seseorang dilahirkan hanya dengan 1 belahan otak lainnya bisa menggantikan fungsi belahan otak yang hilang tersebut. Dan orang tersebut bisa menjalani kehidupan normal sepenuhnya. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini, orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang, sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam. Dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan ini akan terus bertambah buruk. Arnold, ternyata kamu selamat. Menurutku, kehidupan primitif lebih cocok untukmu daripada yang modern. Hidup di kota semakin berbahaya. Aku sarankan kamu untuk mencari tempat tinggal yang lain. Sebuah pesawat. Arnold, apakah kamu bercanda? Aku rasa ribuan jam bermain Microsoft Flight Simulator benar-benar berguna. Arnold, lihat! Ada satu roket lagi yang tersisa di bumi. Cepatlah! Arnold, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tapi singa yang kamu lepaskan dari kebun binatang ada di dalam pesawat. Dan tepat di belakangmu. Selamat jalan, Arnold. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban.
Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Mr. Beast, keren! Arnold, sepertinya kamu beruntung dan kamu bisa ambil bagian dalam salah satu tantangan. Mr. Beast telah menjadi blogger dengan subscriber terbanyak menyalip PewDiePie yang memegang gelar tersebut selama 9 tahun. Dan sekarang Mr. Beast memberimu $1 juta. Dan tantangannya adalah menghabiskan semuanya di supermarket besar ini. Ya, dia pasti akan mendapatkan gelar pahlawan super baru. Tapi juga ada sisi buruk dari perbuatan baiknya. Karena ada rumor kalau Mr. Beast akan mengunjungi supermarket dan akan membayar semua yang ada di keranjang belanja. Lalu ratusan orang rela menunggu untuk mendapatkan barang gratis. Dan saat Jimmy mengetahuinya, dia sengaja tidak muncul di supermarket untuk menyimpan efek kejutan untuk eksperimen sosialnya yang lain. Dan mereka semua akhirnya membuang isi troli mereka dan pergi. Tapi ada juga yang baik hati. Mereka secara sukarela dan menghabiskan waktu semalaman untuk membantu staf supermarket menata kembali semua barang di rak sebelum rusak. Tapi sepertinya kamu beruntung. Kamu punya $1 juta dan 5 menit untuk membelanjakannya. Mulai dari mana? 50 PlayStation 5S, 50 TV yang besar, 800 pasang sepatu Keds, semoga sesuai ukuranmu. Arnie, bisakah kamu jangan terlalu egois dan ambilkan sesuatu untukku? Terima kasih teman, tinggalkan komentar sebagai hadiah untukku. Arnie, kamu berhasil menghabiskan tepat $1 juta. Bagaimana kamu akan membayar? Tunai? Ups. Ternyata lelucon. Itu hanya uang monopoli. Kamu kurang beruntung lagi, Arnold. Jangan kecewa, aku punya sesuatu untukmu. Sampai jumpa, Arnold. Dadah, Arnold. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini?
Tidak, tidak, tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Bagaimana kau bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak? Tuliskan dalam komentar tentang gangguan kalian. Dan sepertinya aku perlu berbaring sebentar. Jangan khawatir sobat, ini prosedur yang sederhana. Jangan menyembunyikan apapun. Atau sebaliknya, ada beberapa cara untuk menipu pendeteksi kebohongan. Misalnya, mengepalkan sphincter. Hal ini mengaktifkan sistem saraf dan meningkatkan tekanan darah sehingga pembacaannya tidak akurat. Mulai latihan Arnie, hanya jangan berlebihan. Selamat untukmu Arnold, sekarang kamu menjadi pemeriksa poligraf. Ayolah, kamu tidak ingat cara menyambungkannya semua kabel itu. Jadi, kamu pikir bisa mendeteksi kebohongan lebih baik daripada poligraf. Tahukah berapa peluang seseorang bisa menebak kebohongan dengan benar? Hanya 50%. Yang mana itu mirip dengan tebakan-tebakan acak. Walaupun mereka benar-benar yakin bahwa mereka itu benar. Orang yang banyak berbohong mengalami peningkatan 22% pada materi putih di otaknya. Tetapi materi abu-abu mereka yaitu neuron berkurang sebesar 14%. Jadi di kasus ini, kanibal mungkin yang terbaik dalam mencari tahu apakah kamu pembohong atau tidak.